Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 12 MIPA 1, SMA Negeri 1 Dompu. Anggota Aditya Saputra, Dayu Sakpaniah, Dewa Ayu Manis Parwati, Fitratun Nisa, Indria Pradita Maharani, Nadia Wati, Sahira Fatimatuz Zahra. Pada video ini, kami akan membahas mengenai katabolisme anaerob pada proses fermentasi tape. Sebelum kalian menonton video pembuatan tape, sebenarnya apa sih tujuan praktek pembuatan tape ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui proses katabolisme anaerob yang terjadi pada pembuatan tape. Apa sih katabolisme itu? Katabolisme adalah reaksi perombakan, pemecahan, atau penguraian senyawa kompleks atau organik menjadi sederhana atau anorganik untuk menghasilkan energi. Katabolisme pemecahan glukosa itu terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme aerob dan katabolisme anaerob. Katabolisme aerob adalah reaksi pemecahan senyawa glukosa dengan memerlukan oksigen, sedangkan katabolisme anaerob adalah proses pemecahan glukosa yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, untuk katabolisme anaerob itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Untuk proses pembuatan tape itu termasuk katabolisme anaerob, yaitu fermentasi alkohol. Langsung saja simak proses pembuatan tape berikut. Tempat pelaksanaan, kediaman Dewa Ayu, Kelurahan Simpasai. Waktu pelaksanaan, Selasa, 28 September 2021 sampai dengan Jumat, 1 Oktober 2021. Alat dan bahan. Alat: panci, kompor, toples, nampan, sendok. Bahan: 1 kg ketan, 1 buah ragi, daun pisang, 1 sendok makan gula pasir, dan kayu manis. Langkah kerja: 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Mencuci ketan hingga bersih. 3. Rendam ketan terlebih dahulu. Waktunya dapat disesuaikan. 4. Kukuslah ketan hingga setengah matang. Lima, setelah ketan setengah matang, matikan kompor dan pindahkan ketan ke wadah. Kemudian, campurkan dengan air secukupnya, lalu diaduk hingga merata. 6. Masak ketan kembali hingga matang. 7. Setelah ketan matang, matikan kompor, lalu pindahkan ketan yang sudah matang tadi ke nampan yang sudah beralas daun pisang. 8. Tunggu dan diamkan ketan hingga benar-benar dingin. 9. Haluskan ragi yang akan digunakan. 10. Setelah ketan dingin, taburkan ragi secara merata pada seluruh permukaan ketan. 11. Untuk menambahkan rasa manis pada tape, taburkan 1 sendok makan gula pasir. 12. Letakkan adonan tape ke dalam toples yang telah diberi daun pisang. 13. Beri kayu manis di atasnya. Lalu, pastikan toples tertutup dengan rapat agar tidak ada udara yang masuk. 13. Simpan tape di tempat yang sesuai dan diamkan selama 3 hari. Pastikan untuk tidak membuka toplesnya untuk mencegah adanya udara yang masuk. 14. Setelah didiamkan selama 3 hari, tape ketan siap untuk disajikan. Setelah mengalami proses fermentasi, ketan akan mengalami perubahan tekstur, aroma, dan rasa.
Mari kita bahas, apa sih sebenarnya yang terjadi pada tape ketan? Fermentasi adalah penguraian senyawa organik untuk memperoleh energi tanpa menggunakan oksigen sebagai akseptor terakhirnya. Berarti, bila tidak ada oksigen, maka fermentasi merupakan respirasi anaerob. Sebagai pengganti oksigen, senyawa antara yang digunakan adalah asam pirufat atau asetaldehid. Fermentasi yang terjadi pada tape merupakan fermentasi alkohol, di mana jamur Saccharomyces cerevisiae atau ragi adalah yang berperan dalam proses ini. Tape memiliki aroma berbau alkohol dengan rasa yang sedikit manis. Proses fermentasi menggunakan proses anaerob di mana ragi tidak membutuhkan oksigen dalam proses fermentasi, sehingga wadah harus ditutup rapat tanpa ada celah udara. Setelah beberapa lama, kurang lebih 3 hari, maka ketan akan berubah secara fisik seperti lebih lembek, berair, dan beraroma. Hal ini dikarenakan dalam proses fermentasi, ragi berperan untuk mengubah karbohidrat menjadi gula. Selanjutnya, gula diubah menjadi alkohol, karbon dioksida, dan energi atau panas. Sehingga, dengan terbentuknya zat baru tersebut, dapat menyebabkan perubahan tekstur, aroma, dan rasa pada tape ketan. Pada fermentasi alkohol atau etanol, pirufat yang merupakan hasil dari glikolisis akan dikonversi menjadi etanol melalui 2 tahapan. Bagaimanakah tahapan-tahapan tersebut? Yuk kita simak lebih lanjut. Fermentasi dimulai dari proses glikolisis. Adapun pengertian glikolisis adalah pemecahan satu molekul glukosa untuk menghasilkan 2 ATP yang berasal dari 2 ADP dan P, menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+, dan menghasilkan 2 pirufat. Tahapan pertama, pirufat yang memiliki 3 atom karbon akan dikonversi menjadi 2 asetaldehida yang memiliki 2 atom karbon. Berarti, pada tahapan pengubahan pirufat menjadi asetaldehida ini ada pelepasan 1 atom karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk karbon dioksida sebanyak 2 buah. Tahap yang kedua, asetaldehida akan segera mengikat ion H+ yang berasal dari penguraian NADH menjadi NAD+. Maka, asetaldehida di sini berperan sebagai akseptor atau penerima ion H+. Nah, pengikatan ion H+ oleh asetaldehida ini akan membentuk senyawa etanol. Selanjutnya, NAD+ yang dihasilkan dari penguraian NADH ini akan dibutuhkan untuk menjalankan proses glikolisis selanjutnya. Sehingga, produk fermentasi etanol atau fermentasi alkohol ini adalah 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Jadi, kesimpulan yang kita peroleh adalah proses fermentasi yang terjadi pada tape ketan merupakan katabolisme anaerob, yaitu fermentasi alkohol, di mana ragi yang berperan dalam proses ini tidak membutuhkan oksigen. Setelah mengalami proses fermentasi, tape akan mengalami perubahan tekstur, aroma, dan rasa. Dari proses fermentasi yang dilakukan, didapatkan reaksi sebagai berikut. C6H12O6 atau glukosa menghasilkan 2C2H5OH atau etanol plus 2CO2 atau karbon dioksida plus 2 ATP atau energi. Hasil akhir dari fermentasi alkohol adalah 2 ATP, di mana satu molekul glukosa menghasilkan 2 ATP. Sekian video pembahasan dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa!